ya antara saya dengan klien saya Agus, dan juga perbedaan pandang dan cara penanganan terhadap kasus Agus ini dengan kerjakan tidak mendapatkan ataupun tidak dihargai oleh beliau ya, sehingga menurut saya harus mundur dari kuasa itu karena lapor ke Dinsos ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong gitu. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos tapi dia nggak lapor, tapi uangnya orang dikuasai. Ya, kita tahulah trik-trik orang, gertak-gertak orang. Dulu kamu mengelola uangnya orang buta, orang anak kecil nggak ada yang komplain, orang gila nggak ada yang komplain. Penyiraman air keras ya, mulai tanggal 31 Oktober ini ya, 31 Oktober 2024 saya mundur sebagai kuasa hukum dari Agus Salim ya, karena beberapa hal ya, utamanya karena adanya konflik ya antara saya dengan klien saya Agus, dan juga perbedaan pandang dan cara penanganan terhadap kasus Agus ini dengan tim sendiri ya, tentunya Bang Farhat ya. Secara pribadi saya tidak ada masalah ya dengan Bang Farhat, beliau orang yang baik ya, namun secara secara pekerjaan ataupun profesional kami sepertinya tidak memiliki jalur yang sama ya. Dan terkait permasalahan dengan klien saya Mas Agus ya, tentunya saya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang lawyer, merasa apa yang setelah saya upayakan dan saya kerjakan tidak mendapatkan ataupun tidak dihargai oleh beliau ya, sehingga menurut saya harus mundur dari kuasa itu karena saya anggap klien saya tidak membutuhkan bantuan dari saya, tidak membutuhkan kegiatan dari saya. Ya betul, seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa saya harus mundur. Kami masih solid. Ini saya pribadi ya, 100% itu salah Nopi Pratiwi. Ya, salah Nopi Pratiwi dalam kasus Agus ini. Sebelumnya akan saya putarkan penggalan videonya. Jangan dikit. Ya, terus sekarang kok 1M? Kan agak bingung ya, aku ya jadinya gimana? Donasi pribadi kan nggak boleh, Mbak. Ada undang-undangnya. Tapi kan maksudnya kan tetap harus laporan, Mbak. Kita kan bekerja sama dengan yayasan. Pak Agus emang bisa donasi pribadi kan nggak boleh, Mbak. Ada undang-undangnya. Gitu nggak boleh dia. Ini kan karena pendampingan yayasan kita, tetap kita berperan besar dalam donasi tersebut gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Seenak-enaknya kayak udah nggak butuh kita lagi donasi dapat besar ya kan. Jadi lucu, Mbak, kalau kayak gitu. Nah, dari penggalan video tersebut, itu Nopi sedang berbicara dengan kerabat Agus, ya, saudara Agus. Dan Nopi bilang, dia hanya ingin transparansi gitu loh, uang dari yang didapatkan oleh Agus gitu loh. Ya, transparan, digunakan apa saja, dipakai apa saja begitu. Terus Nopi bilang bahwa dialah, karena yayasan lah, dia Agus bisa mendapat uang sebanyak itu. Kalau tidak melalui yayasan, katanya kalau melalui pribadi itu tidak boleh, ya. Dan yang saya baca di Google, itu orang juga tidak boleh menerima donasi ke rekening pribadi, ya kan? Nah, jadi di sini bagi saya sudah jelas yang salah Nopi. Kenapa? Karena Nopi itu tahu aturan yayasan. Nopi tahu aturan yayasan bahwa tidak boleh orang itu dikirim donasi ke rekening pribadi. Dan Nopi katanya sudah punya yayasan 4 tahun dari tahun 2020. Terus kenapa Nopi mengizinkan itu masuk ke rekening pribadi? Ya, kenapa Nopi mengizinkan itu masuk ke rekening pribadi Agus kalau sudah tahu dilarang? Ya kan? Nah, setelah masuk ke rekening Agus dapat uang 1,5 M, kenapa
Baru Nopi kemudian marah kepada Agus dan keluarga. Ya, awalnya Nopi mengizinkan padahal dia yang tahu aturan yayasan. Setelah dimasukkan ke rekening pribadi dapat banyak, kemudian Nopi bilang kalau tanpa yayasan itu tidak bisa ke rekening pribadi, kata Nopi. Padahal di Denny Sumargo dia dengan sadar itu mengizinkan Agus memakai rekening pribadi. Berarti yang di sini bermasalah Nopi. Ya, bermasalah Nopi, jelas di sini bermasalah, yang bermasalah Nopi. Dia mengizinkan, sekarang dia mengatur seolah-olah yayasan dialah yang bikin dapat sebanyak itu. Ya, jadi jelas yang bermasalah di sini Nopi, dia yang harusnya menghalangi, tapi dia izinkan. Sekarang setelah dapat banyak, dia ke sana bilang kalau tanpa yayasan nggak bisa dapat, nggak boleh rekening pribadi. Lo kok nggak dari awal kamu larang? Yang pegang Mas Agus. Berarti dari Pak Agus sendiri ibu menggunakan ya untuk hari itu aja gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk makan apa Mas Agus saya yang tanggung. Kalau untuk makan untuk kedua orang tuanya juga, untuk Elmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang membelikan berbentuk dolar untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman katanya. Tapi artinya belum sempat kebeli AC-nya atau gimana nih? Sudah sebeli. Kita udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi dari donasi, padahal donasi kita udah gak pegang sama sekali. 1,3 sudah ditenor. Artinya dengan uang segitu bisa kebeli AC yang seperti apa nih Bu? Mungkin boleh di-spill. AC-nya yang biasa yang penting dingin. Bu, kemarin terakhir yang di Densu itu kan Bu bilang ada ya udah mengaku salah, udah selesai. Iya, justru itu kita tuh di Bang Desu itu sebenarnya udah kelar ya, yang diaku salah apa tuh? Yang diaku salah di depan Densu itu apa tuh? Di masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai gitu aja. Kan udah clear. Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800-nya udah kita balikin. Yang kemarin udah sama Mbak Novi sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi, karena saya lebih fokus ke Agus, karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik ke rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep dirawat pun saya yang, karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus. Bu, boleh lihat ini dong Bu, yang Nah guys, jadi salah satu dari kuasa hukumnya Agus yaitu Bapak Jainuddin selaku orang pertama yang dipercayai oleh keluarga Agus untuk menangani kasusnya, sekarang akhirnya mundur karena beliau merasa bahwasanya selama ini dari awal membantu Agus merasa tidak dihargai karena beberapa pandangan yang berbeda dengan beberapa kuasa hukum Agus seperti Farhad Abbas. Di sini saja kita sudah bisa lihat ya bahwasanya orang yang pertama membelanya yang menjadi kuasa hukumnya saja sudah mulai jenuh dengan tingkah laku Agus yang bahkan sepertinya tidak bisa menghargai orang. Di samping itu banyak juga warganet yang bereaksi di mana Agus sering muncul di podcast bahkan kemarin ini muncul di salah satu stasiun televisi. Nah warganet banyak menilai bahwasanya kenapa Agus ini ketika dalam proses pengobatannya dia selalu mengeluh capek dan juga stres dan kelelahan. Tetapi kenapa ketika diundang podcast dan juga diminta wawancara selalu segar, apalagi ketika mendatangi kantor polisi gitu. Kenapa ya Agus ini sepertinya lebih fokus kepada kasus yang seharusnya tidak menjadi prioritasnya. Nah justru seharusnya Agus ini tuh lebih fokus kepada pengobatannya karena itulah yang lebih dibutuhkan oleh tubuhnya saat sekarang ini. Nah guys, bagaimana nih kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan pendapat dan juga komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ya guys, jadi di sini Wawa ini membongkar apa saja yang dirasakannya selama ini kepada Tenovi sampai dia itu masih bisa menyindir Tenovi dalam ucapannya. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya dia itu mendapatkan juga bantuan dari seorang sebesar 10 juta rupiah dan uang tersebut dibelikan untuk AC, dan dia mengekspresikan hal tersebut seperti menyindir Tenovi bahwasanya dia tekankan sekali lagi uang tersebut bukan pakai uang donasi, kata seperti itu. Padahal sebenarnya ya guys ya, masalah antara Agus, Wawa dan juga dengan Tenovi ini sudah selesai. Namun kenapa masih ada menyindir-nyindir seperti itu? Takutnya hal tersebut menjadi
jadi semakin memperkeruh suasana sehingga tidak menemukan titik terang dari kasus ini. Berbeda sekali dengan tanggapan yang selalu disampaikan oleh Mbak Novi. Respon Mbak Novi selalu baik dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Agus. Jadi sangat-sangat berbeda jauh sekali ya guys ya antara Wawa ini dengan Teh Novi saat ditanyai oleh wartawan kepada mereka berdua. Sekian saja dari kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.